Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah farmakologi, Ibu Apoteker Mira Febrina Magister Sains, yang telah memberikan waktu kepada kami. Baik, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Apridas Dansyah dengan NIM 2301201. Selanjutnya teman saya itu Artika Remarda dengan NIM 2301210. Selanjutnya Erba Parhalina dengan NIM 2301212. Selanjutnya Intan Safitri dengan NIM 2301214. Selanjutnya Melina Azahari dengan NIM 2301221. Selanjutnya Rapika Juliagnes dengan NIM 2301232. Selanjutnya Reski Nuri Andini dengan NIM 2301233. Dan selanjutnya Syarkia Pratiwi dengan NIM 2301240. Di sini kami akan membahas tentang anestesi umum dan anestesi lokal. Apakah anestesi umum itu? Anestesi umum adalah keadaan di mana pasien tidak sadar dan tidak merasakan nyeri selama prosedur bedah. Ini dicapai dengan menggunakan kombinasi obat yang bekerja pada sistem saraf pusat untuk menginduksi kehilangan kesadaran, menghilangkan nyeri, dan menekan refleks tubuh. Selanjutnya, penggolongan anestesi umum itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu anestesi inhalasi, yaitu obat yang diberikan melalui inhalasi, misalnya sevofluren dan desfluren. Dan yang kedua yaitu anestesi intravena. Baik, selanjutnya ada mekanisme kerja obat. Yang pertama itu obat induksi bekerja dengan mengubah aktivitas neurotransmitter di otak. Misalnya propol meningkatkan efek neurotransmitter GABA atau gamma aminobutyric acid yang memiliki sifat sedatif dan mengurangi eksitasi neuron. Selanjutnya, anestesi umum berinteraksi dengan berbagai reseptor di otak, termasuk yang pertama yaitu reseptor GABA-A, yaitu anestesi umum memperkuat efek GABA, neurotransmitter penghambat, yang menyebabkan peningkatan aliran ion klorida ke dalam neuron, yang menghasilkan efek sedatif. Dan yang kedua yaitu reseptor NMDA, yaitu beberapa anestesi seperti ketamin yang menghambat reseptor NMDA atau N-metyl D-aspartate yang terlibat dalam transmisi nyeri dan pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu reseptor opioid, yaitu anestesi dapat mempengaruhi jalur nyeri di otak dengan berinteraksi dengan reseptor opioid, menghasilkan efek analgesik. Selanjutnya yaitu indikasi anestesi umum yang terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu prosedur bedah besar. Anestesi umum sering digunakan dalam operasi besar. Contohnya seperti bedah jantung, bedah perut, yang misalnya kolesistektomi dan appendektomi, dan bedah ortopedi. Dan yang kedua yaitu prosedur yang panjang, yang dimana operasi yang berlangsung lama biasanya memerlukan anestesi umum untuk menjaga pasien dalam keadaan tidak sadar selama durasi prosedur. Yang ketiga yaitu pemeriksaan diagnostik. Terkadang anestesi umum digunakan untuk pemeriksaan diagnostik yang mungkin menyebabkan ketidaknyamanan atau nyeri seperti bronkoskopi atau kolonoskopi. Dan yang terakhir yaitu operasi yang mempengaruhi pernapasan. Operasi yang mempengaruhi pernapasan seperti operasi bagian leher dan kepala harus memerlukan anestesi umum untuk memastikan ventilasi yang baik. Selanjutnya, kontraindikasi anestesi umum. Yang pertama yaitu reaksi alergi. Yang kedua yaitu gangguan jantung. Yang ketiga yaitu gangguan koagulasi. Yang keempat yaitu kondisi khusus. Pasien lansia, anak-anak, dan pasien dengan kondisi khusus lainnya harus diwaspadai karena risiko komplikasi yang lebih tinggi. Di sini ada efek samping penggunaan anestesi umum. Yang pertama yaitu ada mual dan muntah. Yang kedua mulut kering. Yang ketiga sakit tenggorokan. 4 suara serak. 5 mengantuk. 6 menggigil. 7 nyeri dan memar di area yang disuntik atau dipasangi infus. Yang ke-8 merasa kebingungan. Yang ke-9 sulit buang air kecil. Dan yang terakhir itu kerusakan pada area gigi dan mulut. Berikut ada contoh-contoh obat yang digunakan untuk anestesi umum. Yang pertama yaitu sevofluren Baxter. Yang kedua ada desfluren. Yang ketiga propol. Yang keempat tiopental.
Selanjutnya yaitu tentang anestesi lokal. Yang pertama yaitu konsep anestesi lokal. Anestesi lokal adalah obat yang diberikan untuk membuat bagian tubuh tertentu menjadi mati rasa. Jenis bius ini tidak membuat seseorang kehilangan kesadaran seperti halnya anestesi total. Selanjutnya yaitu penggolongan obat anestesi lokal. Yang pertama golongan ester, contohnya prokain, metabolisme oleh enzim pseudocholinesterase di plasma, memiliki potensi alergi yang lebih tinggi. Yang kedua, golongan amide, contohnya lidokain dan buvivakain, metabolisme utamanya di hati. Selanjutnya yaitu jenis anestesi lokal. Yang pertama yaitu topikal, biasanya berbentuk gel atau krim yang dioleskan untuk membuat kulit atau bagian tubuh tertentu mati rasa. Yang kedua yaitu infiltrasi, diberikan dengan cara injeksi atau melalui suntikan untuk membuat saraf di bawah kulit mati rasa. Yang ketiga yaitu ophthalmic, tersedia dalam bentuk obat tetes untuk membuat mata mati rasa sebelum dan selama operasi. Yang keempat yaitu Fillbox, disuntikkan dekat ujung saraf terbesar pada area tubuh yang menjalani perawatan. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja anestesi lokal. Obat anestesi lokal bekerja dengan mencegah transmisi impuls saraf melalui blokade konduksi. Ini dilakukan dengan menghambat pengiriman ion natrium melalui gerbang ion natrium selektif pada membran saraf. Ketidakmampuan gerbang ion natrium untuk teraktivasi menyebabkan lambatnya depolarisasi sehingga potensi aksi tidak terjadi. Selanjutnya yaitu indikasi anestesi lokal. Yang pertama prosedur bedah kecil, yang kedua yaitu perawatan gigi. Yang ketiga yaitu pengobatan nyeri. Yang keempat yaitu anestesi epidural atau spinal. Digunakan untuk menghilangkan rasa sakit selama persalinan atau prosedur bedah di area perut dan tungkai. Selanjutnya yaitu kontraindikasi anestesi lokal. Pertama yaitu reaksi alergi. Pasien dengan riwayat alergi terhadap anestesi lokal atau bahan pengawet yang digunakan dalam formulasi anestesi. Yang kedua infeksi di lokasi injeksi. Adanya infeksi atau abses di lokasi yang akan diberikan anestesi dapat menyebabkan penyebaran infeksi. Yang ketiga yaitu gangguan pembekuan darah. Pasien dengan gangguan pembekuan darah atau yang sedang mengonsumsi obat antikoagulan harus hati-hati dalam penggunaan anestesi lokal karena resiko pendarahan. Yang keempat yaitu kondisi medis tertentu. Beberapa kondisi kesehatan seperti penyakit jantung atau gangguan neurologis mungkin memerlukan evaluasi lebih lanjut sebelum pemberian anestesi lokal. Selanjutnya yaitu efek samping. Yang pertama yaitu rasa nyeri, memar maupun pendarahan ringan di area suntikan. Yang kedua sakit kepala. Yang ketiga pusing. Yang keempat kelelahan. Yang kelima mati rasa pada area yang disuntik. Yang keenam kedutan pada jaringan otot. Yang ketujuh penglihatan kabur. Contoh obatnya yaitu seperti digambar lidokain dan buvivakain. Selanjutnya ada ansiolitik. Konsep ansiolitik. Ansiolitik adalah obat yang digunakan untuk meredakan kecemasan sebelum operasi, menyebabkan sedasi sadar, mengobati insomnia, mengelola gejala kecemasan, dan mengatasi gangguan kecemasan. Golongan ansiolitik. Yang pertama ada antidepresan, yang kedua ada inhibitor reuptake serotonin selektif atau SSRI, yang ketiga ada antikonvulsan non-benzodiazepin, yang keempat ada antihistamin, yang kelima ada azapiran atau buspiron, yang keenam ada beta blocker, yang ketujuh ada sedatif hipnotik. Mekanisme ansiolitik. Yang pertama mekanisme kerja golongan benzodiazepin. Efek farmakologi benzodiazepin merupakan akibat aksi gamma aminobutyric acid atau GABA sebagai neurotransmitter penghambat di otak. Benzodiazepin tidak mengaktifkan reseptor GABA, melainkan meningkatkan kepekaan reseptor GABA terhadap neurotransmitter penghambat sehingga kanal klorida terbuka dan terjadi hiperpolarisasi sinaptik membran sel dan mendorong postsinaptik membran sel tidak dapat dieksitasi. Hal ini menghasilkan efek ansiolisis, sedasi, amnesia retrograd, potensiasi alkohol, antikonvulsan, dan relaksasi otot skeletal. Yang kedua ada mekanisme kerja obat golongan barbiturat. Barbiturat menyerang tempat ikatan tertentu pada reseptor GABA, sehingga kanal ion klorida terbuka lebih lama yang membuat klorida lebih banyak masuk
dan menyebabkan hiperpolarisasi serta pengurangan sensitivitas sel-sel GABA. Yang ketiga ada mekanisme kerja golongan non-benzodiazepin dan non-barbiturat. Ada obat ketamin. Ketamin mensupresi produksi neutrofil sebagai mediator radang dan peningkatan aliran darah. Hambatan langsung sekresi sitokin inilah yang menimbulkan efek analgesi. Yang kedua ada propofol. Propofol dianggap memiliki efek sedatif hipnotik melalui interaksinya dengan reseptor GABA. Ikatan GABA meningkatkan durasi pembukaan GABA yang teraktivasi melalui chloride channel sehingga terjadi hiperpolarisasi dari membran sel. Indikasi ansiolitik. Gangguan kecemasan umum atau General Anxiety Disorder atau GAD, gangguan panik, gangguan fobia sosial, insomnia. Beberapa ansiolitik, terutama benzodiazepin, dapat digunakan jangka pendek untuk membantu tidur. Gangguan stres pasca trauma atau PTSD, gangguan somatoform, praoperasi atau praprosedur medis. Kontraindikasi ansiolitik yang pertama ada hipersensitivitas, depresi berat, penyakit pernapasan berat, sleep apnea. Yang kelima ada gangguan hati, yang keenam penyalahgunaan zat, yang ketujuh kehamilan dan menyusui. Efek samping ansiolitik yang pertama berbicara kurang jelas, denyut jantung rendah, yang ketiga tekanan darah rendah, yang keempat pernapasan tidak teratur, hilang ingatan, kebingungan, depresi, pusing, keputusan yang salah, mual, dan mimpi buruk. Obat yang beredar. Yang pertama untuk inhibitor reuptake serotonin selektif atau SSRI ada citalopram, ada escitalopram. Yang kedua penghambat reuptake serotonin norepinefrin atau SNRI ada venlafaxine, duloxetine, dan desvenlafaxine. Yang ketiga ada antidepresan trisiklik atau TCA, amitriptilin, clomipramine. Yang keempat, obat golongan benzodiazepin. Ada clonazepam dan diazepam. Selanjutnya ada antidepresan. Antidepresan adalah obat yang digunakan untuk menangani depresi dan gangguan mental lainnya, seperti gangguan obsesif kompulsif atau OCD, gangguan stres pasca trauma, gangguan kecemasan umum, fobia, bulimia, dan gangguan makan. Selanjutnya ada penggolongan antidepresan. Yang pertama itu ada antidepresan klasik. Di dalamnya ada tetrasiklik dan trisiklik. Untuk mekanisme kerjanya, obat-obat ini menghambat resorpsi dari serotonin dan noradrenalin dari sel sinap di ujung-ujung saraf. Yang kedua ada generasi kedua. Mekanisme kerjanya itu SSRI, Selective Serotonin Reuptake Inhibitor. Obat ini menghambat resorpsi dari serotonin. Dan ada NASA, Noradrenaline and Serotonin Antidepresan. Obat ini tidak berkhasiat selektif. Dia menghambat reuptake dari serotonin dan noradrenalin. Terdapat beberapa indikasi bahwa obat-obat ini lebih efektif daripada SSRI. Dan yang terakhir ada antidepresan MAO, inhibitor monoamin oxidase atau monoamin oxidase inhibitor. Mekanisme kerja antidepresan. Antidepresan bekerja dengan cara menyeimbangkan senyawa kimia dalam otak yang disebut dengan neurotransmitter seperti noradrenalin dan serotonin. Hal ini membantu untuk memperbaiki dan menyeimbangkan suasana hati dan emosi penderita depresi. Indikasi antidepresi ada 7. Yang pertama itu depresi mayor, kedua ada gangguan kecemasan, terus yang ketiga ada gangguan stres pasca trauma, yang keempat ada gangguan bipolar, yang kelima ada premenstrual dysphoric disorder, dan keenam ada nyeri kronis, dan terakhir ada bulimia nervosa. Antidepresan seperti fluoxetine dapat membantu mengurangi gejala bulimia seperti makan berlebihan dan perilaku kompulsif terkait. Kontraindikasi antidepresan ada 8. Yang pertama hipersensitivitas, kedua itu penggunaan bersamaan dengan monoamin oxidase inhibitor, yang ketiga itu ada glaukoma sudut tertutup, yang keempat ada gangguan hati atau ginjal, yang kelima ada epilepsi atau riwayat kejang. Obat-obat yang beredar, pertama itu obat-obat yang termasuk ke dalam antidepresan klasik. Yang pertama ada imipramine, kontraindikasi infark miokard akut, interaksi obat antihipertensi, obat simptomatik, alkohol, dan obat penekan SSP atau sistem saraf pusat. Kedua ada clomipramine, kontraindikasinya infark miokard, pemberian bersama dengan MAO,
gagal jantung, kerusakan hati yang berat, dan glaukoma sudut sempit. Dan ketiga ada obat amitriptyline, kontraindikasi penderita koma, diskrasia darah, gangguan depresif sumsum tulang, kerusakan hati, penggunaan bersama dengan MAO. Interaksi obat bersama guanetidin meniadakan efek antihipertensi, bersama antidepresan SSP seperti alkohol, barbiturat, hipnotik atau analgetik, opiat berpotensi efek gangguan depresi SSP termasuk gangguan depresif saluran nafas bersama reserpin meniadakan efek antihipertensi. Terakhir ada lithium karbonat, kontraindikasinya itu kehamilan, laktasi, gagal jantung, hati dan jantung. Interaksinya diuretik, steroid, psikotropik, AINES, diazepam, metildopa, tetrasiklin, phenytoin, carbamazepin, dan indomethacin. Yang kedua itu ada obat-obat yang termasuk ke dalam antidepresan generasi kedua, ada fluoxetine, kontraindikasinya itu hypersensitif terhadap fluoxetine, gagal ginjal yang berat, penggunaan bersama MAO. Untuk interaksinya itu bersama MAO, lithium, obat yang merangsang aktivitas SSP, antidepresan, triptofan, carbamazepin, obat yang terkait dengan protein plasma. Perhatian, penderita epilepsi yang terkendali, menderita kerusakan hati dan ginjal, gagal jantung, jangan mengemudi atau menjalankan mesin. Yang kedua itu ada citalopram, kontraindikasinya hypersensitivitas terhadap obat ini. Interaksinya obat MAO, sumatriptan, dan simetidin. Perhatian kepada ibu hamil, menyusui, dan gangguan mania, kecenderungan bunuh diri. Selanjutnya ada obat fluvoxamine. Interaksi obatnya itu warfarin, phenytoin, theophylline, dan propranolol. Perhatian, tidak digunakan dalam waktu 2 minggu. Penghentian terapi MAO. Insufiensi hati, tidak direkomendasikan untuk anak dan epilepsi, ibu hamil dan laktasi. Habis itu ada obat mianserin, kontraindikasinya itu mania, gangguan fungsi hati. Interaksi obat mempotensiasi aksi depresan SSP, tidak boleh diberikan dengan atau dalam 2 minggu penghentian terapi. Perhatian, dapat mengganggu psikomotor selama hari pertama terapi diabetes, insufiensi hati, ginjal, dan jantung. Dan terakhir itu ada obat mirtazapin, kontraindikasinya itu hipersensitif terhadap mirtazapin. Interaksi obat dapat memperkuat aksi pengurangan alkohol, memperkuat efek sedatif dari benzodiazepin dan MAO. Perhatian, pada epilepsi sindrom otak organik, insufiensi hati, ginjal, jantung, tekanan darah rendah, penderita skizofrenia atau gangguan psikotik lain, penghentian terapi secara mendadak, lansia, ibu hamil, dan laktasi. Konsep stimulan. Stimulan adalah obat-obatan yang menaikkan tingkat kewaspadaan dalam rentang waktu yang singkat. Mereka biasanya menaikkan efek samping dengan menaikkan efektivitas stimulan dengan meningkatkan kegiatan sistem saraf simpatetik, sistem saraf pusat, atau kedua-duanya sekaligus. Selanjutnya ada penggolongan stimulan. Yang pertama ada amfetamin. Induksi katekolamin, khususnya norepinefrin dan dopamin yang akan menyebabkan peningkatan tingkat energi, euforia, peningkatan libido, dan kognisi yang lebih tinggi. Kedua ada metilpenidat. Ini memblokir transporter dopamin dan transporter norepinefrin yang menyebabkan peningkatan kadar dopamin dan norepinefrin dengan penghambatan pengambilan kembali. Yang ketiga ada efedrin. Mekanisme utama dari efedrin ini adalah peningkatan aktivitas norepinefrin pada reseptor adrenergik. Yang keempat ada kokain. Induksi sebagian besar efek kokain melalui blokade protein transporter dopamin titik. Hal ini mengakibatkan peningkatan kadar dopamin pada celah signatif dan karenanya efek dopamin menjadi lebih kuat. Yang kelima ada modafinil. Modafinil ini adalah penghambat penyerapan dopamin yang lemah. Namun, mekanisme yang tepat untuk efek stimulansia pada obat ini masih belum diketahui. Selanjutnya ada mekanisme kerja dari stimulan. Kafein memiliki mekanisme yang unik sebagai stimulan karena ia bekerja sebagai penghambat pada reseptor adenosin
Titik agonisme pada reseptor ini menginduksi sensasi kantuk, dan oleh karena itu, penghambatan pada reseptor ini dapat menyebabkan peningkatan tingkat energi titik kafein, juga meningkatkan tekanan okular pada mereka yang terkena glaukoma. Dan selanjutnya ada indikasi stimulan. Stimulan berfungsi untuk meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat. Indikasi medis dari beberapa obat-obat stimulan antara lain, yang pertama ada Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD, narkolepsi, asma, obesitas, hidung tersumbat dan sinus, hipotensi karena anestesi. Kontraindikasi stimulan. Pada stimulan bergantung terhadap jenis obat dan dosis yang digunakan. Pasien dengan arteriosklerosis kronis harus menggunakan stimulan seminimal mungkin karena dapat mencetuskan peningkatan risiko infak miokard. Selain itu, pasien dengan hipertensi berat akan memperburuk tekanan darah tingkat yang sudah ada. Oleh karena itu, pasien harus meninggalkan penggunaan stimulan. Pasien dengan riwayat hipertiroidisme yang tidak diobati, glaukoma, dan stroke dikontraindikasikan terhadap penggunaan stimulan. Pasien yang lebih muda di bawah usia 12 tahun dan pasien yang dalam kondisi hamil harus menghindari penggunaan stimulan ini. Adapun efek sampingnya yaitu yang pertama, peningkatan denyut jantung atau takikardia. Stimulan dapat mempercepat detak jantung yang berpotensi meningkatkan risiko aritmia jantung pada beberapa individu. Yang kedua, ada peningkatan tekanan darah. Penggunaan stimulan bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah terutama pada dosis tinggi atau penggunaan dalam jangka panjang. Yang ketiga, ada mulut kering. Salah satu efek samping umum dari stimulan adalah berkurangnya produksi air liur yang dapat menyebabkan rasa tidak nyaman pada mulut. Yang keempat, ada penurunan nafsu makan. Stimulan sering mengurangi nafsu makan yang bisa berujung pada penurunan berat badan atau gangguan makan jika tidak dapat dikelola dengan baik. Dan selanjutnya ada gangguan tidur atau insomnia. Karena efeknya yang dapat meningkatkan kewaspadaan, stimulan ini dapat mengganggu pola tidur, terutama jika dikonsumsi pada sore hari atau malam hari. Kemudian ada sakit kepala. Beberapa pengguna melaporkan sakit kepala sebagai efek samping dari penggunaan stimulan, terutama selama masa awal dari penggunaan. Selanjutnya ada tremor. Penggunaan stimulan dengan dosis yang tinggi dapat menyebabkan getaran halus atau tremor pada tangan atau bagian tubuh lain. Ada juga gangguan pencernaan. Beberapa orang mengalami mual, sakit perut, atau konstipasi saat menggunakan stimulan. Contoh obat dari stimulan ini ada Adderall, Ritalin, dan metamfetamin. Selanjutnya ada hipnotik sedatif. Sedatif dan hipnotik adalah suatu kemampuan yang dapat menekan sistem saraf pusat sehingga menimbulkan efek sedasi lemah sampai tidur. Sedatif adalah kemampuan untuk mengurangi kecemasan dan menimbulkan efek tenang serta menurunkan kemampuan untuk dirangsang. Penggolongan obat sedatif hipnotik. Sedatif hipnotika dibagi menjadi beberapa kelompok yakni senyawa barbiturat, benzodiazepin, dan obat-obat lainnya. Yang pertama itu barbiturat, golongan obat fenobarbital, butobarbital, siklobarbital, dan lain-lain. Mekanismenya dengan barbiturat bekerja dengan memperkuat aktivitas GABA di reseptor GABA A. Mereka memperpanjang durasi pembukaan saluran ion klorida yang menghambat eksitasi saraf di otak. Indikasinya digunakan untuk sedasi, mengatasi kejang, dan anestesi umum. Namun karena resiko ketergantungan dan overdosis yang tinggi, penggunaannya kini sangat terbatas. Yang kedua ada benzodiazepin, temazepam, nitrazepam, flurazepam, dan fluritrazepam, triazolam, estazolam, dan medazolam. Mekanismenya, benzodiazepin meningkatkan afinitas GABA untuk reseptor GABA A, meningkatkan frekuensi pembukaan saluran klorida. Hal ini mengurangi aktivitas neuron dan menimbulkan efek sedatif, ansiolitik, dan hipnotik. Indikasinya digunakan untuk mengobati kecemasan, insomnia, spasma otot, dan gangguan kejang. Benzodiazepin lebih aman dibanding barbiturat tetapi masih dapat menimbulkan ketergantungan. Mekanisme kerja, interaksi dengan reseptor GABA A. Obat hipnotik sedatif seperti benzodiazepin, barbiturat, dan obat golongan Z-drugs bekerja dengan meningkatkan afinitas GABA pada reseptor GABA A. Ketika GABA berikatan dengan reseptornya, saluran ion klorida terbuka yang menyebabkan hiperpolarisasi membran neuron. Hal ini mengurangi eksabilitas neuron sehingga menurunkan aktivitas otak. Efek sedasi dan hipnosis. Dengan meningkatnya aktivitas GABA, transmisi sinyal di saraf
saraf di otak menjadi menghambat, menghasilkan efek relaksasi otot, penenganan, dan penurunan kesadaran. Dalam dosis yang lebih tinggi, obat ini dapat menyebabkan tidur dan mengurangi latensi tidur. Penurunan aktivitas sistem RAS, Reticular Activating System. Obat hipnotik sedatif juga dapat mempengaruhi sistem aktivasi retikular di otak yang berperan dalam mempertahankan keadaan sadar. Penurunan aktivitas sistem ini dapat meningkatkan kantuk dan memfasilitasi tidur. Efek tambahannya, selain induksi tidur, beberapa obat hipnotik sedatif juga memiliki efek anksiolitik, yaitu mengurangi kecemasan, antikonvulsan, mengontrol kejang, dan sebagai relaksan otot, tergantung pada mekanisme spesifik masing-masing obat dan dosis yang digunakan. Indikasi hipnotik sedatif. Pertama itu insomnia, yang kedua kecemasan dan stres. Yang ketiga ada premedikasi sebelum pembedahan atau prosedur medis. Yang keempat tuh kontrol kejang. Yang kelima ada gangguan psikologis lainnya. Kontraindikasi hipnotik sedatif, hipersensitivitas terhadap obat tersebut atau komponen dalam obat. Depresi pernapasan berat misalnya pada pasien dengan penyakit paru, obstruksi kronis PPOK atau apnea tidur. Miastenia gravis karena hipnotik sedatif dapat memperparah kelemahan otot, gangguan hati yang parah karena metabolisme obat dapat terganggu. Sindrom tidur apnea yang belum diobati, kecanduan alkohol atau obat-obatan terutama pada pasien yang memiliki riwayat penyalahgunaan zat karena resiko adikasi, depresi berat dengan resiko bunuh diri karena obat ini bisa meningkatkan resiko perilaku impulsif atau pikiran bunuh diri. Kehamilan dan menyusui. Beberapa hipnotik sedatif dapat melewati plasenta dan berdampak buruk pada janin atau keluar melalui ASI. Konsultasi dengan tenaga medis diperlukan sebelum penggunaan hipnotik sedatif untuk memastikan tidak ada kontraindikasi yang berlaku. Efek samping dari hipnotik sedatif yang sedang berlebihan, terlalu ngantuk atau merasa sangat lelah sepanjang hari bahkan saat tidak memerlukan efek sedatif. Pusing dan kebingungan, terutama pada orang tua yang bisa meningkatkan resiko jatuh atau cedera. Gangguan koordinasi motorik, ketergantungan penggunaan jangka panjang menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis. Toleransi, seiring waktu tubuh mungkin memerlukan dosis yang lebih tinggi untuk mendapatkan efek yang sama. Amnesia, antergorat, nafasan, penurunan laju dan kedalaman pernapasan terutama berbahaya pada pasien dengan gangguan pernapasan. Samping hipnotik sedatif selanjutnya yaitu efek paradoksikal. Pada beberapa individu, obat ini dapat menyebabkan efek yang berlawanan seperti kegelisahan, insomnia, agresi, atau iritabilitas. Yang ke-9 mimpi buruk atau gangguan tidur. Yang ke-10 sakit kepala dan mual. Yang ke-11 depresi atau perubahan suasana hati. Pada penggunaan jangka panjang bisa mempengaruhi kesehatan mental seperti memicu atau memperburuk depresi. Mekanisme kerja antipsikotik. Antipsikotik bekerja dengan cara menyeimbangkan kadar zat pengantar sinyal antar saraf di otak atau neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, noradrenalin, dan asetilkolin. Namun, cara kerja antipsikotik yang paling umum adalah dengan menghambat dopamin. Yang selanjutnya, obat yang beredar. Yang pertama, golongan benzodiazepin meliputi alprazolam 0,5 mg dan 1 mg, flurazepam 30 mg, triazolam 0,25 mg. Yang kedua, golongan barbiturat meliputi methotrexate, pentobarbital, dan fenobarbital. Selanjutnya, antipsikotik. Antipsikotik adalah golongan obat untuk mengendalikan dan mengurangi gejala psikosis seperti halusinasi dan delusi. Umumnya, obat antipsikotik diresepkan untuk menangani gejala psikosis pada pasien skizofrenia, depresi berat, episode mania gangguan bipolar, atau gangguan kecemasan. Penggolongan antipsikotik yang pertama itu ada antipsikotik tipikal. Antipsikotik tipikal ini merupakan obat antipsikotik generasi pertama. Mekanismenya, obat ini dapat menghambat dopamin dengan kuat dan lebih digunakan untuk mengatasi gejala aktif seperti delusi dan halusinasi. Contoh obatnya chlorpromazine, fluphenazine, haloperidol, pimozid, dan sebagainya. Yang kedua, antipsikotik atipikal.
Antipsikotik atipikal merupakan obat antipsikotik generasi kedua. Mekanismenya, obat ini memblokir reseptor dopamin dan serotonin tertentu. Namun tidak seperti antipsikotik generasi pertama, obat ini tidak hanya memblokir reseptor, obat ini juga mengaktifkan reseptor dopamin dan serotonin tertentu. Contoh obatnya, cariprazin, clozapine, olanzapine, risperidone. Indikasi antipsikotik yang pertama, skizofrenia dan gangguan skizoafektif. Antipsikotik generasi pertama dan kedua, kecuali clozapine, diindikasikan untuk pengobatan episode psikosis akut dan terapi pemeliharaan skizofrenia dan gangguan skizoafektif. Antipsikotik generasi pertama lebih baik untuk mengobati gejala positif skizofrenia, misalnya halusinasi, delusi, dan lain-lain. Antipsikotik ini juga menurunkan resiko episode psikosis berulang. Antipsikotik generasi kedua mengobati gejala positif dan gejala negatif skizofrenia, misalnya penarikan diri, ambivalensi, dan lain-lain, dan diketahui dapat mengurangi tingkat kekambuhan. Yang kedua itu ada mania akut. Antipsikotik generasi pertama efektif dalam pengobatan mania akur dengan gejala psikotik. Semua antipsikotik generasi kedua kecuali clozapine juga dapat digunakan sebagai pengobatan gejala mania akut. Antipsikotik digunakan dengan penstabilan suasana hati seperti litium, asam valproat, atau carbamazepine pada awalnya, dan kemudian adalah gejala stabil dapat dikurangi dan dihentikan secara bertahap. Yang ketiga ada gangguan depresi berat dengan ciri-ciri psikotik. Antipsikotik generasi pertama atau kedua bersama dengan antidepresan merupakan pengobatan pilihan untuk depresi dengan ciri-ciri psikotik. Olanzapine dan fluoxetine sebagai terapi kombinasi telah mendapat persetujuan FDA untuk pengobatan depresi yang resisten. Selanjutnya ada gangguan delusi. Antipsikotik generasi pertama diindikasikan dalam pengobatan gangguan delusi dan paranoia yang terkait dengan gangguan kepribadian. Agitasi berat, pasien dengan ciri-ciri sangat gelisah, mudah tersinggung, bermusuhan, dan hiperaktif dapat diobati dengan antipsikotik generasi pertama jangka pendek tanpa memandang etiologi gangguan perilaku. Antipsikotik generasi kedua juga dapat digunakan untuk mengobati agitasi akut. Antipsikotik juga dapat digunakan pada anak-anak dengan autisme berat yang menunjukkan gangguan perilaku meskipun pemberian antipsikotik berulang kali tidak dianjurkan. Nah, risperidone dan olanzapine berguna untuk mengendalikan agresi pada anak-anak. Selanjutnya ada gangguan Tourette. Haloperidol dan pimozid adalah antipsikotik yang paling umum digunakan untuk sindrom ini. Gangguan Tourette merupakan indikasi off-label untuk antipsikotik generasi kedua. Nah, gangguan psikotik akibat zat. Nah, dalam kasus psikosis parah akibat penggunaan zat, antipsikotik dapat digunakan untuk mengendalikan gejala agitasi. Kehati-hatian diperlukan saat menggunakan antipsikotik generasi pertama pada kasus putus alkohol dan keracunan penisilidin. Selanjutnya ada kontraindikasi antipsikotik. Nah, antipsikotik atipikal disertai pengeringatan FDA tentang peningkatan insiden stroke pada pasien lanjut usia dengan demensia. Rekomendasinya adalah untuk menghindari penggunaan antipsikotik generasi kedua bersama dengan obat lain memperpanjang interval QTC. Nah, antipsikotik harus dihindari selama kehamilan, terutama pada trimester pertama, dan hanya boleh digunakan jika pemanfaatnya lebih besar daripada risiko pengobatan. Antipsikotik disekresikan dalam ASI dan sebaiknya tidak diberikan saat menyusui. Lalu ada antipsikotik tipikal dikontraindikasikan dalam situasi beberapa ya seperti riwayat alergi parah, penggunaan depresan sistem saraf pusat atau SSP seperti barbiturat, benzodiazepin, opioid dengan obat antikolinergik seperti scopolamine atau penggunaan presiklidin. Kelainan jantung yang parah, riwayat gangguan kejang, glaukoma, sudut sempit atau hipertrofi prostat. Lalu ada riwayat atau sedang mengalami dyskinesia tardif. Lalu ada efek sampingnya, yaitu ekstraspiramidal. Dyskinesia, ya, lalu gerakan tidak terkendali. Lalu ada sedasi. Nah, beberapa antipsikotik dapat menyebabkan kantuk atau sedasi yang mungkin mengganggu aktivitas sehari-hari.
Lalu ada peningkatan berat badan. Lalu ada gangguan metabolik, yaitu obat ini dapat meningkatkan risiko diabetes tipe 2, resistensi insulin, dan dislipidemia, atau kelainan kadar lemak dalam darah. Lalu ada hipotensi ortostatik. Selanjutnya ada gangguan seksual, yaitu penurunan libido, disfungsi ereksi pada pria, atau anorgasmia pada wanita. Lalu ada sindrom neuroleptik maligna. Ini efek samping yang jarang namun serius ditandai dengan demam tinggi, kekakuan otot, perubahan status mental, dan peningkatan kadar enzim otot. Kondisi ini merupakan keadaan darurat medis. Lalu ada efek pada fungsi kognitif. Beberapa pasien melaporkan kesulitan berkonsentrasi atau mengalami penurunan fungsi kognitif. Lalu ada gangguan hati. Nah, beberapa antipsikotik dapat menyebabkan gangguan fungsi hati meskipun ini jarang terjadi. Nah, efek samping yang dialami pasien dapat bervariasi tergantung pada jenis antipsikotik, dosis, dan durasi pengobatan, sehingga pemantauan oleh tenaga medis sangat penting. Lalu ada mekanisme kerja obat, yaitu benzodiazepines memperkuat efek GABA, neurotransmitter penghambat dengan berikatan. Lalu ada reseptor GABA A, ini mengurangi aktivitas neuron dan menghasilkan efek menenangkan. Lalu ada selektif serotonin reuptake inhibitor, itu SSRI, itu menghambat reuptake serotonin. Nah, lalu ada antihistamin yang memblokir histamin H1. Lalu ada beta blocker, yaitu memblokir reseptor beta adrenergic. Obat yang beredar itu ada antipsikotik tipikal. Contoh obat ada chlorpromazine, fluphenazine, haloperidol, perphenazine, pimozid, prochlorperazine, sulfirate, trifloperazine. Lalu ada antipsikotik atipikal. Contoh obatnya aripiprazol, brexpiprazol, cariprazine, clozapine, olanzapine, paliperidon, quetiapine, dan risperidon. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Dengan ini kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.